jangan gabungkan. Ini warning. Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara. Kalau saya sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa kalau memang ada masyarakat yang membuat onar, membuat ulah, betul harus ditindak. Nggak ada salahnya, gubernur kan ikut mengawal ketertiban juga. Bapak nggak ada jabatan, nggak ada sekolah, tapi kerja. Saya butuh orang kerja, dan butuh orang dengan dua kacamata. Jangan usir begitu aja kami hanya butuh hidup, beri kami solusi. Bekasi bukan Gaza. Yo, Mang City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu tidur, si Pakun lagi nyemil, dua topi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes, City People. Ada lagi. Kali ini ada ultimatum dari Ormas Grip Jaya ya, yang disampaikan oleh Bang Rasma Nasution yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Ormas Grip Jaya, sepertinya mengultimatum Kang Deddy Mulyadi agar jangan coba-coba, jangan pernah usik Ormas Grip Jaya katanya ya. Sepertinya gesekan masih belum selesai. Aku nggak tahu sejujurnya trigger utamanya apa gitu kan, karena kalau trigger utamanya pembentukan Satgas kemarin harusnya udah clear ya, tujuan itu siapa, targetnya itu siapa gitu. Tapi aku nggak ngerti. Gesekan masih terjadi, ultimatum sudah dilontarkan oleh kuasa hukum Ormas Grip Jaya yaitu Bang Rasman. Kelanjutannya seperti apa? Aduh, ngeri aku kalau ngebayangin ya. Tapi nanti juga kita play, ada tanggapan dari katanya penasehat atau anggota Ormas Grip juga yang justru malah setuju dan mendukung Kang Deddy nih. Apa gimana nih? Apa di dalamnya ada perbedaan pendapat atau seperti apa? Terus juga ada beberapa update. Kita langsung meluncur aja yang pertama. Ninyo, dari Nusantara TV yang judulnya Rasma Nasution ultimatum Deddy Mulyadi jangan pernah usik Ormas Grip Jaya katanya. Videonya kayak gimana? Kita highlight ceki-ceki. Play. Bagaimana dengan pemilik usaha yang ada di sini? Seorang pemimpin yang baik, dia memberi yang disebut dengan unique solution. Bukan bantu orang, kasih orang 500.000, terus dilihat oleh media. Begitu Anda jadi kepala daerah, maka seharusnya yang bicara adalah Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan YouTube Anda. Kemarin kita sudah ingatkan, Anda minta maaf. Ya, saya hidup di antara dua, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yes, itu namanya manusia. Kita paham. Tapi begitu ada sedikit gangguan di ormas, Anda bicara lagi. Preman lah, inilah, itulah. Beresi. Kasus BJB. Fokus Anda ke sana. Tata pemerintahan dengan baik. Jabar juga bukan paten-paten aman. Purwakarta ketika Anda memimpin juga tidak paten-paten aman. Anda biasa-biasa saja ketika memimpin Purwakarta. Dan jangan seolah-olah Anda orang paling bersih. Anda juga bisa manis Anda kok. Kalau kita bicara bagaimana seolah-olah kita ini orang paling baik, paling bagus, paling pakai se-Indonesia bahkan dunia. Ini aku kurang setuju saat mencampuri ranah personal gitu, dicampur adukan gitu. Maksudnya tadi perihal di awal kan dijelasin ya, punten bisa dipotong ya, digatel. Harusnya publikasi media itu didistribusikan oleh Humas Biro Jabar gitu katanya, bukan dari channel YouTube Anda. Ya udah, itu kan menurut pendapatnya Bang Rasman dan itu kritikan mungkin ya udahlah gitu kan.
Terus menurut Bang Rasman fokus aja urusin BJB gitu, nggak usah ngurusin ormas katanya. Iya itu pendapatnya dia, ya udahlah gitu. Terus menurut Bang Rasman nggak paten-paten amat Jabar katanya. Nah kalau itu menurutku belum bisa disimpulin karena baru beberapa bulan gitu kan. Terus ada juga Purwakarta juga waktu dipimpin sama Anda nggak paten-paten amat gitu kan, biasa-biasa aja, ya udah itu opininya ya terserah, tinggal nanti satu people aja yang nge-counter gitu. Nah kalimat yang Anda juga pisah sama istri Anda itu yang apa ya? Iya ngapain bawa-bawa ke sana? Iya buat aku kayak kan harusnya hasil kerjanya yang dicek, urusan personal mah ya aduh tolonglah, mau gimana, aduh sulit, janganlah campur adukin personal sama ini profesional, dunia profesional, cek fokus aja ke hasil kerjanya, kritiknya. Mau dia pisah jungkir balik gitu, kayak tolonglah usahakan gitu memisahkan ranah personal sama ranah profesional gitu, dipisahkan aja gitu. Bang Rasman juga kan kalau misalnya dibawa-bawa urusan keluarganya gitu kan, dibawa ke kerjaannya juga kan nggak mau pasti kan. Iya tolonglah, rada gemes aku tuh rada di situnya tuh. Kalau masalah opini berbeda ya udahlah ya, menurut pendapatnya seperti itu ya udah gitu. Tapi kalau udah dicampur-campurin ke ranah personal tuh kayak tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Kok kami dari Grip malah curiga Anda ini mau jadi apa? Jangan-jangan Anda niat mau maju calon presiden ya? Saya belum pernah lihat ini. Slow tapi jalan, lihat tuh Pak Pramono Anung. Dia jalan, dia bangun jalan. Dia jalan. Asal ada YouTube-nya, ada KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, pesan ke umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, Grip ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi. Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin proses. Karena ada kata-kata Anda yang sampai berpotensi dari konflik yang bisa merusak kata. Ini kalimat ini yang saya perhalus. Sebagai juru bicara, sebagai seorang yang intrek, saya perhalus kalimat ini. Kalau bicara ketua umum kami Pak Ekules sudah sangat mahal. Jadi Kang Deddy, Pak Deddy, tolong sudahi mengomentari. Kalau ada masalah, silakan komunikasi. Kalau Anda gubernur, terus Anda juga yang nangkap, Anda juga yang proses, ya sudah. Nggak usah ada Kapolda, nggak usah ada Anda aja bohong semua. Tapi kita masih menghargai Polres Depok, Kapolda. Jadi bukan apa-apa, tambah risau dan tambah rusuh, bahkan tambah gaduh. Kadang-kadang di bawah di daerah ada kemarin minta maaf. Sekarang inilah saya dikelilingi saya. Ya, Pak Deddy Mulyadi dari Medan ini, karena saya sedang berada di Medan, saya sebagai juru bicara akan menyampaikan pesan tertentu. Tentu ini bukan inisiatif saya, tetapi apa yang saya sampaikan tolong dengar untuk kebaikan kita semua. Kami sudah katakan, Grip Jaya di seluruh Indonesia berkewajiban dan mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Itu poinnya. Jadi Pak Deddy, tolong dengar pesan ini dari Medan dan supaya ada koreksi sebagai gubernur. Tuh dia. Aku masih bingung apa yang men-triggernya ya. Masa maksudnya
seriusan gitu overreacted gitu dari komen-komenan netizen? Kayaknya enggak deh. Aku mikirnya kayak masa sih kayak kepanasan dengan komen-komenan netizen sampai harus bereaksi, kayaknya enggak deh, udah sekelas di level segitu kayaknya enggak deh. Apa ya? Karena kan kalau kita ngikutin yang paling pertama itu jagoan Cikiwul. Iya. Itu kan mau dikait-kaitan ke ormas apa, lupa aku, pokoknya ada yang dia pakai kaos ormas apa. Tetap ormasnya nggak disenggol, ya udah fokus ke si jagoan Cikiwulnya aja nih, dia personalnya yang bertingkah ya dianya aja gitu. Iya. Terus yang ngacak-ngacak Dinkes. Iya, itu juga pakai ormas. seragam. Iya, berapa orang tuh? Sekitar 5 sampai 6 orang gitu kan. Iya. Mana itu jelas tercatat, ada sekjennya pula kan katanya yang turun, yang cewek itu. Iya. Tapi apa yang ditindak grupnya? Enggak kan? Grup ormasnya ya udah gitu, karena yang bertingkahnya personalnya. Iya. Dan juga Kang Deddy kemarin juga udah ngejelasin lagi, nekenin lagi kalau masalah ormas ya saya nggak mau urusin ke sana katanya kan. Ya siapapun yang melakukan tindakan premanisme ya akan ditindak, siapapun, mau dia dari lembaga apapun ya bakal siapa juga di sub siapapun itulah, kalau premanisme ditindak. Bukan ini kita play deck takutnya salah Mamang meluncur. Nio. Iya. Kita play lagi, takutnya Mamang salah mengerti, salah mengartikan gitu kan. Karena kalau yang aku artikan harusnya tidak tertuju kepada badan ormasnya gitu. Tertujunya kepada siapapun itu, yang jelas oknum yang melakukan output premanisme yang itu yang ditindak gitu kan. Harusnya ke situ ya, tapi nggak tahu, siapa tahu memang salah mengartikan gitu. Soalnya dari sebelah sana kayak masih bereaksi merasa hanya disenggol pihak mereka yang dituju gitu kan. Dari kompas.com 1455 ceki-ceki. Play. Kang, sedikit Kang, kan tadi udah banyak bahasnya soal penghuni yang tinggal di Depok ya. Kalau soal ormasnya sendiri nih Kang, tanggapannya sendiri dari Pemprov gimana sih Kang? Maksudnya kan mereka berarti berani melawan pihak aparat keamanan kan, dan itu meresahkan masyarakat ya, gitu. Yang pertama bahwa kita ini kan bicara persoalan premanisme. Iya. Karena kita bicara premanisme, kita bicaranya premanismenya, bukan kelembagaannya. Karena kita bicara premanisme bukan kelembagaannya, maka tindakan-tindakan premanisme yang dilakukan oleh siapapun dan atas nama apapun harus dilawan oleh negara. Tapi ormas terkait nih, Kang, kan udah teridentifikasi ya ormas yang terlibat ini ormas lembaga dari mana. Nah, dari Pemprov sendiri akan ada sikap gak sih buat ormas yang terkait sendiri itu? Pertama bahwa tindakan itu kan sifatnya perorangan, ya kan, bukan kelembagaan. Karena tindakan itu adalah sifatnya perorangan, maka hukumnya menjadi hukum perorangan, bukan hukum kelembagaan. Saya berikan contoh misalnya, ketika ada pegawai dinas melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, kan tidak berarti dinasnya dibubarkan. Kan kita bicara itu dulu. Kecuali kalau dinasnya itu sudah menyatakan diri, kan itu beda, kan itu sangat berbeda. Selama bahwa itu tindakannya tindakan perorangan bukan kelembagaan, maka yang bertanggung jawab adalah tanggung jawab perorangan, bukan kelembagaan. Oh, berarti nggak akan ada teguran langsung ke ormas terkait ya kan? Ya, kedepannya paling diajak bicara semua kelembagaan gini. Tujuan dibangunnya ormas apa sih? Tujuannya dibangunnya ormas itu kan mengkonsolidasi, kemudian mengorganisir orang untuk memiliki tujuan dan visi yang sama. Pasti tujuan dan visinya baik, di ADRT-nya pasti baik. Untuk itu harus dilakukan pembinaan. Artinya bahwa ormas-ormas segera mengidentifikasi anggota-anggotanya yang dinilai melakukan aksi premanisme. Kalau anggota-anggotanya dinilai melakukan aksi premanisme atau mengatasnamakan lembaganya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, maka pimpinan organisasinya harus segera melakukan pemberhentian, pemecatan, dan pembekuan kelembagaan. Baik. Terima kasih banyak Kang. Justru clear loh aku di sini ngelihatnya loh, apalagi dikasih wewenang juga sama Kang Deddy tuh. Nanti kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku dari atau tergabung di organisasi mana gitu, sedangkan ketua organisasinya merasa ini bukan bagian dari anggota, bisa ditindak. Iya. Nggak tahu ya, aku ngelihatnya mah clean and clear di sini ya. Iya, nggak ada nyenggol-nyenggol ormas kan. Iya, sama kayak bikin aturan setiap pengendara motor yang tertangkap tidak menggunakan helm akan disita motornya. Nangkapnya gimana sebagai pemotor ya? Aku ngerasa aku pakai helm kayak oh ya udah gitu kan. Iya. Ya mungkin yang memprotes adalah yang
terbiasa tidak memakai helm. Iya. Mungkin kan. Nangkep kan? Iya. Makna tersiratnya kan? Nangkep kan? Itu dia harusnya udah clean and clear harusnya ya. Iya. Iya, tapi ya nggak tahu kan, interpretasi orang beda-beda kan terhadap kalimatnya. Kalau aku sih nangkepnya ya fokus ke perilakunya. Iya. Dan nggak mesti oknum melakukan perilaku yang dilarang terus organisasi dari oknum tersebut langsung disikat dibubarin. Iya. Enggak. Kalau menurutku yang aku tangkep ya punten kalau salah itu, kalau misalkan memang blow on nangkepnya salah gitu ya punten itu. Tapi menariknya Nyo, kita kasih next ya. Just. Nio, Ya. pendapat yang berbeda dari kalau nggak salah penasehat di Grip deh. Bang Niko Kilikili, tahu kan? Iya. Yang waktu itu salah satu pengacara yang tergabung di ini kuasa hukumnya Peggy Setiawan gitu, yang ikut berjuang gitu kan di kasus Vina. Nah, justru Bang Niko ini katanya beliau sebagai penasehat gitu kan di Grip Jaya, justru malah mendukung langkah Kang Deddy. Karena ya berantas oknumnya yang melakukan output premanismenya itu. Iya. Nah, kita lihat nih dari Nusantara TV lagi menit 205 ceki wow. Play. Selamat sore. Pak Niko, Anda bergabung di Ormas juga kalau tidak salah ya Pak ya? Betul. Di Ormas apa Pak? Ya. Forum Kedaulatan Rakyat dulunya, terus ada Garda Prabowo, ya sama juga dengan GRIP juga. Oh, gabung dengan GRIP juga. Oke, rekan Anda Pak Gabriel tadi, menurut Anda apakah ini terlalu dibesar-besarkan Pak? Artinya gubernur kan tugasnya memang mengayomi masyarakat. Kalau saya sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa kalau memang ada masyarakat yang membuat onar, membuat ulah, betul harus ditindak. Nggak ada salahnya, gubernur kan ikut mengawal ketertiban juga. Jadi saya sepakatlah dengan Kang Deddy Mulyadi. Baik, kalau Anda lihat kasusnya sendiri Pak, kasus ormas menganiaya anggota polisi dan sampai membakar mobil polisi, apa pendapat Anda terkait itu? Anda juga bergabung di ormas. Saya melihat bahwa ormas itu, sesungguhnya ormas itu adalah tugas mulia kalau sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Terus kemudian undang-undang ormas, kita melihat undang-undang ormas itu sendiri, itu ormas itu justru harus mendukung pemerintah, menjaga keamanan, bahkan membuat bakti-bakti sosial. Jadi kita harus dukung program-program pemerintah justru, membantu keamanan, menjaga kenyamanan. Bahkan kita harus bersinergi dengan semua instansi, baik kepolisian, TNI, TNI Polri, dan pemerintah. Seperti itu, Mbak. Ya, itu aturan di undang-undangnya. Tapi kemudian juga di Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 ada juga jaminan hukum, kepastian hukum bagi ormas untuk melangsungkan berserikat begitu. Kemudian juga larangan apa saja termuat juga di undang-undang termasuk pembubaran ormas. Yang Anda lihat saat ini ormas sudah semakin anarkis, sudah semakin seenaknya sendiri. Ini ada apa menurut Anda, Pak Niko? Ya, itu tidak semua ormas ya, tapi saya lebih melihat kepada oknum. Jadi oknum, banyak ormas ini merasa mungkin saya nggak tahu kenapa dia bisa berlaku seperti itu, tapi yang jelas bahwa setiap orang itu tidak kebal hukum. Jadi nggak usah kita arogan, lebih kepada pribadi sebetulnya ini. Jadi arogan sehingga gagah-gagahan, mungkin pakai baju loreng, pakai baret seperti baret merah, udah seperti Kopassus, jadi merasa hebat. Padahal itu bukan bagian daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di GRIP itu sendiri. Baik. Makanya saya lihat ormas-ormas ini janganlah anarkis, jangan arogan. Baik, Pak Niko, Anda tahu betul GRIP itu siapa saja anggotanya? Iya, saya sangat tahu, saya sangat paham. Karena saya juga penasihat di situ juga. Anda apa, Pak? Saya penasihat di GRIP Penasehat. juga. Anda masih jadi penasihat GRIP saat ini? Sampai saat ini masih. Dan kerusuhan yang mereka bikin itu nggak cuma baru kali ini aja di Depok, Pak? Saya sangat menyayangkan oknum-oknum ormas seperti ini. Menyayangkan saja kan tidak cukup, Pak Niko. Mohon maaf. Kalau kita kembali tadi ada menyinggung soal undang-undang ormas, bagaimana larangan ormas itu harusnya ditegakkan sesuai ADART-nya ormas tersebut. Sekarang kalau kita bicara GRIP, apakah benar di GRIP itu ada anggota dari ormas yang telah dibubarkan karena sering berbuat anarkis? Ya, di GRIP udah ditutup. Yang di Depok itu sudah dibukukan.
anggota itu sudah dipecat bahkan. Jadi saya minta kepada ketua umum, saya telepon Pak Hercules, ini harus diambil tindakan tegas. Kalau enggak, GRIP bisa dia membuat hancur nama baik GRIP. Harus diambil tindakan tegas, tindakan pemecatan. Baik. Bahkan, ya, oke. Kalau Anda sebagai penasehat sebenarnya dalam rangka dalam tahap rekrutmen, apakah juga Anda terlibat, Pak? Biasanya saya terlibat. Siapa saja biasanya anggota-anggota yang dilibatkan dalam satu ormas? Ada penasehat, ada sekjen. Maksud saya latar belakangnya. Latar belakangnya siapa saja mereka yang hendak direkrut? Kenapa, Mbak? Yang akan direkrut, Pak. Yang akan direkrut menjadi kelompok ormas, misalnya GRIP. Ya, yang kita rekrut itu banyak intelektual di situ. Tetapi kita nggak tahu kan pimpinan-pimpinan di seluruh daerah di provinsi-provinsi itu dia merekrut-rekrut yang lain, kita nggak tahu itu Pak, Mbak, sampai sana. Siapa-siapa yang direkrut, karakternya seperti apa kita nggak tahu. Baik. Tapi kalau pimpinan-pimpinannya saya tahu. Baik, artinya kalau saat ini hendak menegakkan hukum, siapapun yang melanggar hukum harus ditindak, itu menurut Anda aparat penegak hukum kita sebenarnya tidak menemukan kendala itu ya? Semua orang-orangnya yang ada dalam ormas tersebut terdaftar itu mereka bisa dimintain pertanggungjawabannya. Betul, saya setuju itu. Dan termasuk ketua umum GRIP juga tidak kebal hukum juga. Pak Hercules kan seringkali dia kalau berbicara di depan umum juga dia bilang bahwa dia tidak kebal hukum. Jadi kalau dia melanggar ya dia tetap dihukum. Seperti itu, Mbak. Ya. Lantas kenapa Pak mereka ormas-ormas, saya tidak bicara hanya GRIP saja, tapi ormas-ormas yang kemudian seolah-olah bertindak premanisme atas dasar kesatuan atau perserikatan itu banyak terjadi. Mereka tidak takut akan hukum yang mengancam. Satu mungkin lapar, kedua mungkin masalah pengangguran, butuh kerjaan, sehingga mereka sering mengintimidasi perusahaan-perusahaan untuk mengambil jatah atau minta kerjaan, memasukin beberapa orang untuk jaga di situ, lalu kemudian mungkin tidak ada kesepakatan sehingga mereka ambil tindakan-tindakan yang anarkis. Baik. Menurut saya ini keliru. Baik, tapi bisa diberantas, bisa dibubarkan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Niko. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita kembali usai jeda. Tuh, kan Bang Niko sendiri yang nyampein, harusnya clean and clear sih ini mah ya. Iya, dan dia juga nangkep. Iya, justru meaning tersirat dari Kang Deddy tadi waktu ditanya sama wartawan, terus gimana nih ormasnya? Ya enggak lah, enggak apa namanya? Apa sih instansinya ya, apa? Iya, kelembagaannya. Ah ya. Enggak ya, kelembagaannya mah ya udah ya, kelembagaannya kan ini urusannya personalnya nih gitu ya. Tapi aku nggak tahu kenapa dari beberapa pihak, ya nggak semuanya, dari beberapa pihak yang kayak masih merasa ini tuh mengarah ke dia gitu. Kenapa? Padahal satu sisi kemarin banyak banget beredar selain tantangan gitu kan, terus kayak ajakan ayo libatkan kami. Iya oke, tapi kalau ngelihat kayak gini mau dilibatin tapi di satu sisi lu mengultimatum untuk jangan usik, ya bagaimana gitu. Sedangkan dari penasehatnya sendiri Bang Niko yang kita tahu ya ikut berjuang di kasusnya Peggy itu kan, dia sendiri oh ya kita sepakat kalau emang personalnya melakukan aksi yang dilarang itu adalah premanisme, ya udah tindak. Iya. Aneh kan? Aduh, heran aing mah liar. Tolonglah. Jadi gimana ini teh? Yang tadi yang sebelumnya kita apa itu dari mana gitu. Sedangkan ini penasehat sendiri, bahkan kalau di luar status penasehat dikenalnya sebagai adik angkatnya Bang Hercules kan. Liar kan Santi People? Aduh. Iya, jadi ya itu kayak kata Mamang tadi, apa yang memicu sampai punya pemikiran kayak gitu. Iya, nah masalahnya dengan banyak beredar ultimatum kepada Kang Deddy ini, sudah mulai banyak warga masyarakat Jawa Barat yang lumayan bereaksi nih. Maksudnya apa? Ultimatum. Maksudnya apa? Ngelarang-larang. Nah itu yang aku sayangin, ini jangan sampai akhirnya nanti warga masyarakat yang merasa apa ya mencintai Kang Deddy gitu, ngerasa wah apa ini maksudnya, udah kemarin ada ancaman dari pihak siapa yang kita nggak tahu, terus sekarang disenggol-senggol, terus muncul lagi ultimatum, ada apa nih? Jangan sampai akhirnya endingnya malah
bentrok lah, itu yang sangat disayangkan. Aduh, tolonglah. Gimana Santi People kalau yang ini komentarnya? Sekarang Mama mau ke next topik deh, Mumet meluncur. Just. Ninyo, next topiknya ada Kang Dedi yang ke Kabupaten Bekasi untuk menemui Bang atau Kang Samahudi. Siapa dia? Dia adalah aktivis warga setempat Kabupaten Bekasi yang membentuk sebuah tim yang dijuluki Ki Jaga Kali gitu. Aktivis kebersihan yang tugasnya mengawal kebersihan di sungai, mengingat Pemprov dan Pemkab sudah ada gerakan untuk normalisasi sungai gitu kan. Ya, Pandawara versi senior lah, ibaratnya senior dalam artian umur gitu. Karena ini bapak-bapak semua ya. Akhirnya didatengin Kang Dedi untuk ngobrol-ngobrol, menyampaikan aspirasi dan apresiasi tentunya kan. Tapi sebelumnya buat Santuy People yang mana Ki Jaga Kali. Ini salah satu sampel nih saat Ki Jaga Kali ketemu dengan oknum ormas di tempat pembuangan sampah. Nah, ini sampelnya nih sebelum kita play ke kedatangan Kang Dedi ya, ceki. Play. Audionya memang kecil ya karena yang mengelolakannya bapak-bapak. Bisa jangan sampai sekali Bang. Iya. Ini kita upayakan sampah kita kan diangkut sama UPTD 1. Iya. Iyalah. Kita sama-sama jaga lingkungan. Iya. Nah ini. Apalagi PP kemarin bersihin. Iya. Kita mau ngabuk kan wanti-wanti yang gak gede itu. Ya makanya kalau apa konfirmasi Bang. Iya, main lonong baik. Ya kan kita nggak tahu. Iya. Santai kan. Iya, itu kan ada bendera saya. Konfirmasi. Sempat bersih tegang lah intinya saat Ki Jaga Kali menyidak gitu. Ini apa nih tempat pembuangan sampah ilegal gitu. Yang intinya berurusan dengan kebersihan lingkungan Kabupaten Bekasi gitu ya. Intinya mah ya. Banyak source-nya bisa di play. Nah, kita kasih nextnya. Nih nextnya karena viral banget dan banyak teman-teman netizen yang ngebantu akhirnya ke notice sama Kang Dedi. Didatengin lah untuk ya mungkin diberikan apresiasi dan mungkin ada keluhan hambatan apa gitu sekalian disampaikan gitu ya. Nih di posting sama Cikarang Media ya, JG Channel, ceki. Play. Yang punya proyek kita. Maaf. Iya. Pak masih ditungguin Pak. Nanti jajar aman, gak ada yang susah kalau nggak punya nih. Iya Pak. 100 rumah. Berapa rumah semuanya? 40-an Pak. 40-an. Oh iya. Iya. Ya. Saya nemuin mereka. Ini yang punya proyek. Ini maksud kedatangannya, nanti kita lanjut ada video part 2-nya. Maksud kedatangannya adalah sekalian memberikan dukungan gitu, support dan menanya ada kendala apa. Karena dilihat-lihat dari sosmednya cukup beresiko gitu. Ki Jaga Kali kan mergokin, kalau saya mergokin yang buang sampah ke sungai gitu kan, pakai tadi tempat sampah ilegal gitu. Kasih support lah sama Pemprov. Kasih nextnya. Nih nextnya masih dari JG Channel, ceki. Play. Bapak. Iya teman saya Pak Ibu juga. Oke. Ini aja Pak, ada semuanya 5 orang Ini tim yang suka halo. Iya, pakai pakai ini. Iya. Bapak harusnya jadi kepala dinas urusan perairan dan persampahan. Sekolah Pak. Banyak yang sekolahan ada jabatannya, kerjanya kagak. Kalau Bapak nggak ada jabatan, nggak ada sekolah tapi kerja. Saya butuh orang kerja dan butuh orang dengan 2 kacamata. Siap. Ya itu. Jadi ini sampah ini. Nah nanti dengan pembangunan nih sama Pemda Bekasi udah mulai lah ya, bagus. Gagasan membangun danau kecil. Nah ini nanti ada manfaatnya. Siapa? Manfaatnya apa? Ya sebaiknya kan di sini nanti ada rumah jaga Pak. Jadi kayak gini kan ini penangkap sampah ini mestinya supaya sampah ini tidak diangkut ke Burangkeng memang sudah turun. Di sini harus ada penanganan sampah skala kecil misalnya ada instalator dan sebagainya. Harusnya kan sampah itu begini. Betul. Itu labnya Pak. Ini di sini. Ini di sini. Harusnya di sini ada
sekat, ngurus sampah angkat. Di sini sekat, ngurus sampah angkat. Di sini sekat, ngurus sampah angkat. Jadi sampahnya selesai. Betul, Pak. Harusnya, Pak. Dan yang paling utama nggak boleh ada buang sampah ke sungai. Itu Betul, selalu kita siap. gaungkan itu, Pak. Ini produk bukan dicarikan, Pak. Bisa. Jadi parahnya di Bekasi itu sungainya menyempit, penuh sampah, diisi bangunan, sebagian sungai sudah hilang, dirubah jadi beton. Terus pas dibongkar sama Pemda marahnya sama saya. Tapi besok taruh ya, iya gara-gara iya ya budak iya jadi enak jadi baheula mah teh tahun-tahun dia tara yang ibu saya gara-gara budak iya. Ya saya ya siap. Ya apa Pak, kita dari masyarakat. Enggak. Ya kan? Harus ada yang berani. Siap, Pak. Kalau nggak ada berani mau Bekasi tenggelam pada suatu saat. Jangan. Nggak bisa, Pak. Nggak apa-apa kita dicaci maki hari ini nggak apa-apa. Siap, Tetapi ke depan nanti banyak orang yang mendapat manfaatnya. Siap. Amin. Iya. Ini sampah kayak gini tiap hari ya. Tiap hari, Pak. Tiap hari, Pak. Jadi Tiap hari. di sana kan artinya yang tidak terlayani sama UP. Jadi penduduk atau warga sekitar mengambil inisiatif, Pak, untuk melayani perumahan lingkungan. Jadi dia kelolanya di pinggir sungai gitu. Jadi kalau pas meleng ada momentum ya dia dorong aja tanpa rasa sedih macam-macam. Ini berapa rumah yang dibongkar, Pak? Kemarin hampir 30-an. Tanpa kompensasi kan? Apa Bu? Naik. Tuh, ini sebenarnya salah satu sampel yang bisa dicontoh. Kita mau ngapain ya nge-supportnya ya gitu. Tadi aku sempat ngeceki dari akunnya Ki Jaga Kali nih meluncur. Cus. Ninyo, Ya. Kongsam atau Saman Hudi gitu ya. Tuh, dia banyak dokumentasi. Jadi tugasnya tuh mereka tuh membentuk tim bapak-bapak Kabupaten Bekasi lah gitu yang sebenarnya dari dulu tuh gedek soal kotornya sungai gitu ya, pembersihan, patroli gitu kan sering dilakukan. Nah kebetulan udah sekian tahun kalau nggak salah tadi aku cek itu udah memang udah bertahun-tahun gitu. Kebetulan sekarang Pemkab dan Pemprov memang fokus ke normalisasi sungai gitu. Jadi ya ikut keangkat juga dan akhirnya ternotis gitu. Ini pengawalan, ngecek-ngecek sungai gitu. Ya memang apa ya isinya memang ya? Ya aktivis lingkungan gitu, sukarela. Ini sekarang aja ke notis. Aku cek dulu nggak ke notis. Siapa sih yang nonton dikit, nggak ada yang tahu. Iya. Sekarang aja momennya pas sama program Pemkab sama Pemprov gitu. Oh ya udah memang sudah terbiasa gitu untuk mengawal gitu kan, ya udah gitu. Iya, jadi mungkin bisa difasilitasi juga dari Pemprov ya. Pemkab. Iya, akhirnya kan ternotis gitu. Ya maksudku ini sampel yang bisa dicontoh memang. Ya berapa tahun dicuekin gak ada yang kenal gitu. Tapi kan ada nanti titik pecah telurnya nih, kayak gini pecah telurnya sekarang nih bisa ketemu ngobrol langsung, sok ceritain ke saya dan dipercaya gitu. Oh iya ya, karena memang secara histori memang fokus ke kebersihan lingkungan, dalam kasus ini sungai. Itu dia. Jadi buat si Abu gitu kan, kalau mau kolaborasi kayak gimana kayak gini contohnya nih ya Bu, inisiatif Bu gitu, biar nanti ternotis Bu. Kasih tindakan nyata dulu. Iya Bu, jangan minta ini aja si Abu biasa nih. Aduh gemes banget sama si Abu, tolonglah ya. Sampelnya ada. Akhirnya ternotis karena teman-teman netizen melihat aksi kerjanya di video-video yang dipost, didorong lah sama teman-teman netizen, ternotis, didatengin. Bahkan nih meluncur, nih hari ini tayang di Kang Deddy gitu, karena saat kita tag ini masih belum tayang tuh ya, hari ini tayang, disampein dan dicek dan benar semua laporannya gitu, membuktikan bahwa Ki Jaga Kali menyebut grupnya kan, kalau yang dari Bandung Anak Muda nyebut grupnya Pandawara gitu, kalau ini nyebutnya grupnya Ki Jaga Kali gitu, dengan kostum yang alat tradisional Betawi gitu, Kabupaten Bekasi gitu, ibaratnya melakukan monitoring pembersihan lingkungan gitu dan pengawasan sungai gitu. Semua laporan dia valid saat dikonfirmasi, di titik ini ada trouble ini, titik ini ada trouble itu, dicek, oh iya bener itu dia tuh. Maksudnya
gini loh, Ki Jaga Kali itu sebuah tim kan, Iya. tidak ngomel-ngomel dan ayo kita berkolaborasi, enggak gitu. Iya, udah inisiatif aja, seenggaknya kampung gua, area gua bersih gitu kan. Iya. Yang akhirnya ternotis dan inisiatif diajak kolaborasi gitu. Ya, itu. Jadi kalau si Abu pengen kolaborasi itu jangan ayo kita kolaborasi, jangan ya lakukan dulu aja Bu gitu, aksi nyatanya gitu. Ini nanti juga. Dan jangan lupa di record ya dokumentasiin ya Bu ya. Nanti juga kan kalau netizen ngelihat oh iya boleh di up sama teman-teman netizen, itu lebih cepat nyampainya itu. Iya, jangan cuman minta kolaborasi tapi malah koar-koar gembar-gembor yang enggak gitu iya, kan. Iya, tahu nih si Abu nih Sentuh People nih udah Bu. Parah si Abu nih. Tolong. Clear kan? Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Ya. Lastnya ada update nih sebelum nanti tanggal 28 ya, pembongkaran kali baru gitu ya. Ini aku nggak habis pikir asli. Ingat gak yang ada Viti yang ibu-ibu ngomel ya, kok ya cepet banget gitu kan. Yang minta kompensasi ternyata jadi secara KTP bukan warga situ gitu kan, jadi ya mohon maaf nggak bisa kompensasi itu. Jadi di daerah tersebut ada yang buat kayak apa ya, ya mungkin sejenis protes kali ya sebelum pembongkaran gitu. Ini pun aku taunya nanti kita baca ya spanduk protesnya seperti apa gitu. Ini aku taunya dari channel Bang Primana gitu saat menanyakan ada curhatan warga Sumberjaya Tambun Selatan menjelang pembongkaran puluhan kios ilegal. Udah puluhan kios ilegal ya. Judulnya aja udah ada ilegal gitu. Iya. Sulit. Sebenarnya di depan tuh ada apa namanya undang-undang dari salah satu pemilik warkop, gak usah kita play, Sentuh People tinggal muncul aja. Ini memang yang bikin salvo sama ini di menit 934 ceki-ceki. Play. Saat ngecek, nah ini apalagi kali yang diuruk yang berbentuk kali ini sih udah bener-bener ditutup ya sama tanah. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, buang sampah. Dulu ini kan diuruk ya. Pertanyaannya ngapain diuruk? Iya biar meleng dikit habis nih jadi bangunan nih. Gitu meleng dikit jadi bangunan ya. Ya kan? Itu ada bangunan di sebelah sana. Sebelah sana udah jadi bangunan tuh. Ini benar-benar mati, nggak terurus, nggak terawat ya selama berpuluh-puluh tahun teman-teman. Kali itu masalahnya. Lagi telusurin ke arah sana ya. Aduh liar aing mah. Nah, oke kita lihat ini di sini nih spanduknya nih. Ini ada beberapa orang yang melakukan pembongkaran mandiri kayaknya nih. Udah mulai ya. Kita jalan sini lagi. Inspek tuh yang ngelakuin pembongkaran mandiri. Iya, beberapa ada yang melakukan pembongkaran mandiri. Nah, tapi ini salah satu bentuk protes nih. Teman-teman? Nah, kita baca ya. Pak Prabowo, jangan usir begitu aja kami. Kami hanya butuh hidup, beri kami solusi. Bekasi bukan Gaza. Oke. Lihat ya. Pak Prabowo, jangan usir begitu aja. Kami hanya butuh hidup, berikan solusi. Bekasi bukan Gaza tuh. Nah, nih, Indonesia gelap. Katanya. Oh, Indonesia gelap. Kalau ngelihat posisinya, nanti ya. Ini kan ditempel di area nih kan pemilik material kayu yang kalau kita flashback ke channelnya Mang Yudi atau Mang Heru gitu kan. Ini sangat menolak gitu kan si pemilik kayunya gitu. Tapi ya nggak tahu bagian dari dia bukan yang masangnya atau orang lain yang masang di situ aja gitu. Yang jelas ini salah satu bentuk protes tidak terima kalau dilakukan penggusuran gitu. Yang walaupun ilegal gitu. Enggak? Iya. Perairan gitu. Maksudku kayak gabus yang disebutin ini nggak segini ya, tolong lah. Aduh, coba lanjut lagi. Lanjut. Nih ada ini juga kena nanti ya. Ya karena ini bagian dari toko sungai kayu ini, kena kayaknya. Ya, ini udah tempat. Oh itu ada tulisannya ya, Perumahan Tridaya Indah Du. Ya berarti nggak usah bongkar-bongkar dong. Oh Rolling punya abang nih Rolling Door. Ya. Jadi ada yang sadar gitu ya, bongkar sendiri gitu. Bahkan tadi kita lihat toko komputer sudah pindah gitu di tempat sebelumnya dikasih tahu alamatnya pindah ke sana gitu kan. Ninyo yang menulis katanya kata Bang Primana, kita lihat ceki-ceki. Play. Kabarnya bapak ini
ialah orang yang menulis tulisan di depan tadi ya teman-teman. Tapi tampaknya dia enggan untuk diwawancara. Jadi dia beralasan sedang sibuk bekerja. Nah, karena saya tidak ada waktu, saya tidak bisa menunggu, kemudian lanjut ke tempat berikutnya teman-teman. Kerja dulu guys, kita tunggu dulu ya. Ini nih toko kayu. Dugaannya sih si bapak ini ya tadi katanya ya yang menulis. Tapi si Bang Primana tidak mendapatkan wawancara gitu. Maksudnya apa gitu kan yang melandaskan si bapak ini sampai menulis kalimat seperti itu gitu kan. Ya ada yang kayak disiplin lancar-lancar aja kayak di Gabus gitu. Ada yang alot banget sulit gitu, tahu warga mana liar lah pokoknya mah ya. Sambil menunggu kelanjutannya besok ada update apa. Sekarang mas segini dulu. Seperti biasa sekarang kita mau ke Super Tank. Cus. Yo. Yes. Super Tank Sita kalian ada tuh. Dua. Mumpung Pakun belum bangun, Super Tanknya bisa diambil sama Abu ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Gak kebayang bagaimana stresnya Kang Deddy menghadapi berbagai masalah bertubi-tubi. Job desk-nya luar biasa. Semoga Akang sehat selalu, dilancarkan dalam berbagai hal. Iya amin. Ini masalah lagi nih yang baru kita tag. Aduh makanya mumet kayaknya ya. Last dari Tita Jones ya, yang sepertinya emosi banget ya. Dikira KDM punya Magic One, anjir Magic One kali. Kritik ke KDM wae itu ya bare maneh nah ngajedog wae itu kritik doang tapi dianya diem. Contoh Ki Jaga kali itu ya. Aduh liar anak muda zaman now mah ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya ya dan. Mamang, Abu yang maaf ya Bu, Pakun bangun jadi harus bagi dua kalian ya. Pakun yang bangun gak lupa minta jatah. Sumpah pungli Pakun nih. Duta Mama Kok. Cabut dulu dan ciao.